Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang merespon kehendak Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang menjadi pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana kita dapat merespon kehendak Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Definisi Al-Quran. Kitab suci umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini umat muslim sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sumber ajaran Islam. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam yang mencakup pedoman dan aturan untuk kehidupan umat muslim. Yang ketiga, mukjizat terbesar Nabi. Al-Quran diyakini sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, petunjuk hidup. Al-Quran berisi petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sejarah penamaan Al-Quran. Yang pertama adalah kalam Allah. Al-Quran disebut juga kalam Allah karena diyakini sebagai firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Kitabullah. Al-Quran yang dikenali sebagai Kitabullah atau Kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran. Nama Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yang berarti membaca atau mengumpulkan. Sifat dan karakteristik Al-Quran. Yang pertama adalah mutlak dan sempurna. Al-Quran diyakini sebagai wahyu yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Yang kedua, relevan sepanjang masa. Ajaran Al-Quran senantiasa relevan dan dapat diterapkan dalam segala zaman dan kondisi. Yang ketiga, mudah dihafal. Al-Quran memiliki karakteristik yang memudahkan umat muslim untuk menghafalkannya. Fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama, petunjuk hidup. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hudan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, obat penyakit Al-Quran. Yang kedua, obat penyakit hati. Al-Quran dapat menjadi obat syifa bagi penyakit hati dan jiwa manusia. Yang ketiga, pembeda kebenaran. Al-Quran berfungsi sebagai pembeda atau furqan antara kebenaran dan kebatilan. Yang keempat, penyempurna agama. Tujuan utama Al-Quran adalah menyempurnakan agama dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Kedudukan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah sumber ilmu. Al-Quran menjadi sumber ilmu pengetahuan yang luas bagi umat manusia. Yang kedua, petunjuk hidup. Al-Quran memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga adalah penawar jiwa. Al-Quran dapat menjadi obat dan penawar bagi penyakit hati dan jiwa manusia. Yang keempat, jalan kebahagiaan. Mengamalkan ajaran Al-Quran dapat menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip penerapan ajaran Al-Quran. Yang pertama, memahami konteks. Memahami konteks dan latar belakang ayat-ayat Al-Quran akan dapat menerapkannya dengan tepat. Yang kedua, berdasarkan ilmu. Menerapkan ajaran Al-Quran harus didasarkan pada pemahaman dan ilmu yang memadai.
Yang ketiga, kesesuaian kondisi. Menerapkan ajaran Al-Quran harus mempertimbangkan kondisi, situasi, dan kejadian saat ini. Perintah dan larangan dalam Al-Quran. Yang pertama, perintah kebaikan. Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Yang kedua, larangan kemungkaran. Al-Quran melarang umat manusia dari perbuatan buruk dan kemungkaran. Yang ketiga, kepatuhan mutlak. Umat muslim wajib mematuhi semua perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Respon kita terhadap kehendak Al-Quran. Mempelajari secara mendalam. Kita harus mempelajari Al-Quran secara mendalam agar dapat memahami isinya dengan baik. Yang kedua, mengamalkan dalam kehidupan. Selain mempelajari, kita harus juga mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjadikan teladan. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai teladan dan panutan dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, menyebarkan kebaikan. Kita juga harus berusaha menyebarkan kebaikan dan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Kesimpulan dan penutup. Yang pertama, pentingnya mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, menerapkan ajaran Al-Quran. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk respon kita terhadap kehendaknya. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai panutan. Al-Quran harus dijadikan sebagai teladan dan panutan dalam menjalani kehidupan sebagai umat muslim.